Halo guys, kenalin nama aku Fathan dan dalam video ini aku bakal ngejelasin secara singkat tentang 7 unsur kebudayaan suku Jawa. Yang pertama, yaitu bahasa. Dalam suku Jawa, ketika seseorang berbicara, selain harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga masih harus memperhatikan siapa yang diajak bicara, seperti berbicara kepada orang tua, kepada anak kecil, ataupun yang seumuran. Kata-kata atau bahasa yang ditujukan kepada orang lain inilah yang disebut unggah-ungging bahasa. Unggah-ungging bahasa Jawa antara lain adalah: yang pertama adalah bahasa Ngoko, yang kedua adalah bahasa Madya atau juga biasa disebut bahasa Krama Madya, dan yang ketiga adalah Krama Inggil. Nah, buat kita cari tahu lebih lanjut, mending kita langsung tanya aja ke orang Jawanya asli. Nah, BTW karena aku bukan orang Jawa nih, aku orang Jawa Barat ya, orang asli Sunda, pure Sunda. Kebetulan guru sosiologi aku tuh orang Jawa asli. Nah, ayo kita coba telepon. Oke guys, jadi sekarang kita bakal coba telepon guru sosiologi aku ya guys. Namanya Miss Ines. Soalnya kan kalau aku bisa salah ya ntar nyontoinnya. Halo Miss. Aku mau nanya Miss tahu ini nggak, tahu tingkatan-tingkatan bahasa Jawa? Iya, yang bahasa Ngoko, bahasa Madya sama bahasa Kromo itu gini. Kromo Inggil ya. Ya itu bisa contohin nggak Miss, kayak aku tuh bahasa Ngokonya apa lah, terus di Madyanya apa, sama di Kromo Inggilnya apa gitu. Atau kan aku jawab bahasa Jawa, Miss aku bisa salah. Iya apa tuh sok? Yang Miss tahu aja, Miss tahu. Tidur ngokonya apa? Yang bahasa paling ininya ngokoknya mah turu. Turu. Terus matian pas tengahnya teh sare. 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 Kalau yang paling halusnya mah tilem. Tilem. Udah Miss satu itu contoh doang. Ini contoh doang udah. Ya makasih Miss. Ya maaf mengganggu ya. Assalamualaikum. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Salah satu bentuk sistem pengetahuan yang ada, berkembang dan masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender. Bentuk kalender Jawa menurut kelompok para ahli adalah salah satu bentuk pengetahuan yang maju dan unik yang berhasil diciptakan oleh para masyarakat Jawa kuno. Kalender Jawa lebih lengkap dalam mengabarkan penanggalan, karena di dalamnya berpadu dua sistem penanggalan, baik penanggalan berdasarkan sistem matahari dan juga penanggalan berdasarkan perputaran bulan. Yang ketiga adalah sistem peralatan. Sebagai suatu kebudayaan, suku Jawa tentu memiliki peralatan dan perlengkapan hidup yang khas. Di antaranya, yang paling menonjol adalah dalam segi bangunan. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jawa memiliki ciri dalam bangunan mereka. Ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa. Di antaranya adalah rumah limasan, rumah joglo, dan rumah serotong. Rumah limasan adalah rumah yang paling umum ditemui di daerah Jawa, karena rumah ini merupakan rumah yang dihuni oleh golongan rakyat jelata. Sedangkan rumah joglo umumnya dimiliki sebagai tempat tinggal para kaum bangsawan, misalnya saja kerabat keraton. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Dalam sistem kemasyarakatan akan dibahas mengenai pelapisan sosial. Dalam sistem kemasyarakatan Jawa dikenal 4 tingkatan, yaitu priai, ningrat atau bendara, santri, dan wong cilik. Yang kelima adalah sistem kesenian. Sejak zaman prasejarah, orang Jawa telah mengenal seni. Pada mulanya orang Jawa mulai membuat seni seperti cincin, kalung, gelang, patung-patung kecil, dan lain-lain. Awal mulanya, hasil karya yang dibuat oleh orang Jawa dipakai untuk peralatan upacara persembahan yang gaib. Kesenian Jawa mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh kesenian Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa.
Setelah mengenal tulisan dan mengenal dewa-dewa menurut agama Hindu, wawasan orang Jawa akan seni bertambah luas terhadap kebudayaan pada umumnya dan kesenian pada khususnya. Kesenian Jawa diantara lain adalah seni bangunan, seni pahat, seni kriya batik, seni keris, seni sastra, seni musik dan tarian, wayang, dan lain-lain. Yang keenam adalah sistem mata pencaharian. Nah oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke sistem mata pencaharian suku Jawa. Nah sistem mata pencaharian suku Jawa ini emang sama-sama aja kayak suku Sunda atau tanah Jawa itu emang subur. Jadi kebanyakan di sana jadi petani, pekebun, atau misalkan jadi cuma pedagang gitu kan. Nah, jadi mata pencaharian suku Jawa itu ya kayak gitu. Bahkan kalau sekarang yang terkenal tuh kan kuli ya, kuli Jawa gitu. Jadi emang orang Jawa tuh memang multi talent kayaknya guys. Jadi karena sifat orang Jawa yang terkenal tekun, terus rendah hati, baik dan tidak sombong gitu kan, pekerja keras. Jadi mungkin di sana orang Jawa bisa menekuni segala bidang gitu ya guys. Dan memang kalau misalkan kita lihat sekarang para petinggi negara kita itu banyaknya orang Jawa ya guys. Kalian lihat Presiden Indonesia semuanya itu ada keturunan Jawanya, bahkan ada yang asli Jawa gitu. Nggak ada yang nggak orang Jawa, pasti orang Jawa. Dari presiden ke-1 sampai presiden ke sekarang ke-7 gitu. Jadi masih misterius ini orang Jawa. Kenapa bisa OP gitu ya guys ya. Nomor 7, sistem religi. Sebelum agama Islam dan agama Kristen masuk di Indonesia, telah sampai lebih dahulu di negeri ini yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Maka bisa dimengerti kalau penduduk Pulau Jawa telah terpengaruhi oleh agama Hindu dan agama Buddha sebelum belajar agama Islam, Protestan, dan Katolik. Agama Hindu dan agama Buddha yang berasal dari India itu berasal di dalam tingkat terbawah dan tertua di dalam tumpukan lapisan agama yang terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga sesudah penduduk Jawa memeluk agama Islam, Katolik, dan Protestan, pada dasarnya masih berpikir sebagai orang Buddha dan orang Hindu, dengan berbagai upacara yang hingga kini pun masih jelas kelihatannya pada manusia Jawa yang menghayati kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Penghayatan mereka sedikit bercampur dengan sejumlah upacara keagamaan yang lebih banyak berbau takhayul daripada tata cara yang bisa didekati secara rasional. Guys, jadi tadi udah yang ke-7 ya, berarti itu yang terakhir dari unsur kebudayaan suku Jawa. Sebenarnya suku Jawa itu emang kaya banget akan kebudayaannya. Jadi tapi di sini aku cuma ngebahas secara ringkas dan jadi nggak semuanya dimasukin. Lebih dan kurangnya aku minta maaf. Thanks for watching. Semoga membantu. Begitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bayangan besok yen wis wayah omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran.